Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Tauhid. Dan kemarin kita sudah masuk pada bab Fadlul Tauhid wa ma yukaffiru minal. Bab yang bicara tentang keutamaan tauhid, dan tauhid adalah perkara yang bisa menggugurkan dosa. Mari kita sudah membaca satu dalil daripada surah Al-An'am ayat 82. Kita ulas sedikit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang mereka beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, maka mereka layak mendapatkan keamanan dan mereka akan diberikan petunjuk. Ketika ayat ini turun, para sahabat Nabi SAW datang kepada Rasul. Mereka merasa berat dengan ayat ini, karena di benak para sahabat, kalau syarat mendapatkan keamanan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala harus tidak mencampurkan keimanan dengan kezaliman. Maka sahabat mengatakan, fa ayyuna lam yadlim nafsa. Siapa di antara kita yang terlepas dari kezaliman? Jadi para sahabat memahami arti zalim di sini adalah seseorang mendolimi dirinya atau orang lain. Siapa yang selamat dari kezaliman seperti ini? Karena yang namanya manusia terkadang ada kekurangan dalam melaksanakan hak-hak selama dia hidup. Mungkin kurang melaksanakan hak dia kepada diri sendiri, kepada keluarga, istri, anak, orang tua, dan begitu seterusnya. Jadi sahabat protes dan mengatakan, kalau memang syarat mendapatkan keamanan dan juga hidayah harus terlepas dari kezaliman, siapa di antara kita yang tidak melakukan kezaliman? Maka Nabi SAW meluruskan pemahaman dan mengatakan, zalim dalam ayat ini bukan sebagaimana yang kalian paham, tapi zalim dalam ayat ini maksudnya kesyirikan. Kemudian Rasul membacakan ayat surah Luqman, nasihat Luqmanul Hakim kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, janganlah kalian melakukan kesyirikan, karena syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Berarti ayat ini maknanya adalah orang-orang yang mereka beriman, maksudnya yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Kemudian mereka tidak mencampurkan tauhid mereka dengan kesyirikan, maka mereka akan mendapatkan keamanan dan mereka akan mendapatkan petunjuk. Apa yang dimaksud keamanan di sini?
Yang dimaksud aman di sini kata ahli tafsir adalah aman kelak pada hari kiamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Itu di akhirat. Tetapi di dunia orang yang bertauhid akan aman darahnya, akan aman hartanya, dan akan aman kehormatannya. Karena orang kalau sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh diambil hartanya, dan tidak boleh dirobek kehormatannya. Mereka harus mendapatkan keamanan di dunia. Adapun di akhirat, maka mereka aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan bahwa aman di sini ada dua jenis. Ada namanya al-amnul mutlaq, ada namanya mutlaqul amn. Apa bedanya di sini? Kalau al-amnul mutlaq, aman secara mutlak itu artinya sama sekali tidak akan tersentuh neraka, direct masuk surga. Itu namanya al-amnul mutlaq. Tapi kalau mutlaqul amni, boleh jadi dia masuk surga, akan tetapi ada proses. Mungkin dia masuk neraka dulu dalam rangka membersihkan dosanya. Sehingga dari sini ada dua kelompok orang masuk surga itu. Ada yang masuk awaliyah, memang pertama langsung dia masuk surga, tidak kemana-mana lagi. Dan kelompok yang kedua tertahan dengan dosa-dosanya. Kapan seseorang mendapatkan amnul mutlaq ini, direct masuk surga tanpa harus singgah di neraka? Kalau mereka terlepas dari tiga kezaliman. Karena zalim itu kan terbagi tiga. Ada zalim kepada diri sendiri, ada zalim kepada orang lain, dan ada zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak melakukan kezaliman kepada dirinya sendiri dan melaksanakan hak-hak yang diwajibkan kepadanya, dan dia juga tidak berlaku zalim kepada orang lain, dan dia juga tidak berlaku zalim kepada Allah, alias tidak menyekutukan Allah Azza wa Jalla, maka dia mendapatkan al-amnul mutlaq, direct masuk surga, ada cerita. Tapi kalau seandainya satu di antara tiga kezaliman ini Anda lakukan, okelah, kita tidak menzalimi Allah, kita mentauhidkan Allah, kita tidak menyekutukan Allah, kita tidak meminta-minta ke kuburan, kita tidak datang ke dukun, tidak percaya dengan tangkal jimat dan yang semacamnya. Tapi kita terjatuh kepada zalim kepada orang, mungkin mencaci, memaki, menghina dan yang semacamnya, atau zalim kepada diri sendiri, kurang memperhatikan hak-hak kita, maka dia tidak akan mendapatkan al-amnul mutlaq, keamanan mutlak. Boleh jadi dia masuk surga tetapi bukan dalam kelompok awaliyah, mungkin belakangan setelah dibersihkan dosa-dosanya. Itu makna lahumul amnun. Adapun kalimat al-muhtadun, mereka mendapatkan hidayah. Maksudnya mendapatkan hidayah, Allah berikan hidayah mereka di dunia pertama dengan masuknya ia ke dalam Islam. Karena Islam itu hidayah, bahkan hidayah terbesar Islam itu. Kemudian juga setelah kemudian Allah Subhanahu wa taala wafatkan dia di atas Islam, maka Allah berikan hidayah lagi di kuburannya dengan cara apa? Mampu menjawab setiap pertanyaan munkar dan nakir. Kalau ditanya man rabbuka, dia katakan Allah. Wa man nabiyuka, siapa nabimu, dia katakan Muhammad. Wa badinuka, apa agamamu, dia katakan Islam. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Jadi berikan hidayah, sanggup menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Yutsabbitullahu alladziina amanu bil qauli tsabit. Allah tetapkan jawaban orang-orang yang beriman dengan jawaban yang mantap. Kemudian setelah masuk ke alam akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah dengan langsung dimasukkan orang ini ke dalam surga. Itulah makna hidayah di sini. Jadi orang-orang yang mentauhidkan Allah,
dan tidak mencampur adukan tauhid mereka dengan kesyirikan, mereka mendapatkan keamanan di dunia dengan apa? Aman darahnya, aman hartanya, aman kehormatannya, dan di akhirat aman dari azab Allah. Wa hum muhtadun, dan mereka mendapatkan hidayah. Di dunia mendapatkan Islam, di dalam kubur dia sanggup menjawab pertanyaan setiap kata-kata munkar dan nakir, dan di akhirat langsung diberikan hidayah, dimasukkan ke dalam surga. Dan ini adalah buah tauhid. Ini ringkasan kajian pada minggu yang lalu. Baik, kita masuk pada dalil kedua. An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhu minhu wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalallahu al jannata ala ma kana minal 'abd. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu. Ubadah ibn Samit adalah sahabat yang termasuk as-sabiqun al-awwal dari kalangan Ansar, karena dia juga terlibat dalam pembaiatan Aqabah. Bahkan dia juga terlibat dalam perang Badar. Kalau seandainya 3 keutamaan ini saja kepada Ubadah ibn Samit itu sudah cukup. Dia orang yang awal-awal masuk Islam, dan dia terlibat dalam pembaiatan Aqabah, dan dia juga terlibat dalam perang Badar. Dan sesiapa yang terlibat dalam perang Badar, Rasul mengatakan, i'malu ma syi'tum faqad ghafarallahu lakum. Berbuatlah sesuka kalian, Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Ditambah-tambah Ubadah ibn Samit ini adalah seorang sahabat yang direkomendasikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari 5 para sahabat tentang kepakarannya dalam Quran. Dan dia manusia yang sangat sempurna. Malamnya dihabiskan qiyamul lail, siangnya dihabiskan untuk siyamun nahar, puasa sunnah. Dan dia rajin membaca Quran, dan di waktu luangnya dia ajarkan Quran kepada manusia. Itulah Ubadah bin Samit. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia di masa kekhilafahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar menugaskan dia untuk menjadi salah satu pemimpin dari Syam setelah pembukaan. Ada perselisihan antara Ubadah dengan Muawiyah ketika itu. Akhirnya Ubadah pun pergi meninggalkan daerah itu, kembali ke Madinah. Kemudian Umar bertanya, kenapa kau meninggalkan Madinah itu? Dia mengatakan, aku berselisih dengan Muawiyah dalam perkara ini dan itu. Kata Umar, irji kembali, karena ketidakadaan dirimu di situ sama saja negeri itu tidak bernilai. Artinya Umar sangat memuji Ubadah ibn Samit. Dan Ubadah ibn Samit itu terkenal jihadnya, bukan hanya Qur'annya saja, bukan hanya puasanya, bukan hanya qiyamul lail, dia terkenal jihadnya. Dialah yang membebaskan Mesir dari Raja Muqawqis, yang di zaman Nabi SAW pernah disurati, tapi tidak memusuhi Islam, tetapi menghargai surat Nabi dengan cara memberikan hadiah kepada Rasul 2 budak, pertama Sirin dan yang kedua Maria Al-Qibtiyah, yang kemudian digauli oleh Rasul Maria dan punya putra Ibrahim. Nah, di zaman Ubadah ibn Samit ini, dialah yang memerdekakan Mesir dari Muqawqis. Padahal Muqawqis ini sudah merayu pasukan kaum muslimin, salah satunya dipimpin Ubadah ibn Samit, agar mereka meninggalkan Mesir dan akan diberikan hadiah yang sangat besar. Tapi Ubadah menolak dan mengatakan, kematian bagi kami lebih kami cintai daripada dunia yang kalian miliki. Begitulah semangat para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Ubadah ibn Samit ini mengatakan, Nabi SAW bersabda, man syahidah, siapa yang bersaksi. Bersaksi ini
adalah amalan lisan. Artinya mengucapkan dua kalimat syahadat ini tidak bisa disimpan dalam hati. Orang masuk Islam, kalau mengucapkan dua kalimat syahadat dalam hati belum dikatakan muslim. Dia harus mengucapkan dua kalimat. Artinya ini amalan lisan. Ya tentunya dengan pembenaran dalam hati yang kemudian nanti diaplikasikan dalam sebuah perbuatan, karena itu bagian daripada iman. Barang siapa yang menyaksikan bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dia saja tidak ada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Maksudnya hambanya dan rasulnya itu abdun fala yu'bad wa rasulun fala yukadzab. Karena dia hamba jangan disembah, karena dia rasul jangan didustakan. Kemudian kata Nabi SAW, wa anna Isa abdullahi wa rasul, dan bahwa Isa adalah hamba Allah dan rasulnya. Isa adalah hamba Allah dan rasulnya. Ini bantahan kepada siapa? Bantahan kepada orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwa Isa adalah Tuhan, Isa satu di antara tiga Tuhan, dan mereka mengatakan Isa adalah anak Tuhan. Maka Nabi SAW mengatakan Isa adalah Abdullah wa Rasul. Dia hamba Allah, tapi dia juga Rasul. Dia bukan Tuhan, bukan satu di antara tiga Tuhan, dan bukan juga anak Tuhan. Dan itu diambil dari perkataan Isa sendiri. Ketika Maryam bintu Imran satu hari kemudian keluar dari mihrabnya hendak buang hajat, kemudian dicegat oleh malaikat Jibril dalam bentuk laki-laki tampan. Kemudian Maryam pun marah dan mengatakan, pergilah engkau dariku, in kunta taqiyya, kalau memang kau orang bertakwa jangan ganggu aku. Tapi kemudian Jibril mengatakan, Allah mengutus aku untuk menghabar gembirakan bahwa engkau akan punya putra, namanya Isa bin Maryam. Kata Maryam, "Cuman aku akan hamil, tak ada satupun laki-laki yang menyentuh." Maka Jibril kemudian mengatakan, Allah mampu melakukan segalanya atas kehendaknya. Akhirnya Maryam pun hamil. Bayangkan, wanita suci tidak pernah keluar dari mihrabnya, tiba-tiba kemudian hamil tanpa ada pernikahan. Tentu orang-orang akan menyangka Maryam itu berzina. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memberikan ketegaran kepada Maryam dengan cara apa? Memberikan mukjizat kepada putranya Isa bin Maryam. Ketika kemudian Isa lahir, kemudian Maryam mengatakan, "Ya Rabb, apa yang akan aku katakan jika manusia itu mengatakan aku berzina dan ini anak zina?" Maka Allah katakan, "Diam saja, biar anakmu yang menjawab." Akhirnya kemudian Maryam pun menggendong putranya Isa bin Maryam. Manusia sudah ramai ribut, kok bisa wanita suci punya anak tanpa bapak? Berzina dengan siapa nih? Tapi kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berikan mukjizat kepada Isa dalam buayan, dalam ayunannya. Ketika orang-orang mengatakan itu bayinya siapa, maka Isa tiba-tiba bicara, dan pembicaraannya diabadikan dalam Quran surah Maryam ayat 30 dan seterusnya. Tiba-tiba Isa bin Maryam yang masih bayi mengatakan, qala inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kun wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Apa kata Isa? Isa berkata, sungguh aku adalah hamba Allah. Siapa yang mengatakan hamba Allah? Isa sendiri yang mengatakan hamba Allah. Dia memberiku Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi, dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi dimanapun aku berada. Dia merintahkan aku sholat, aku zakat selama aku masih hidup. Jadi yang mengatakan hamba Allah itu lisan Isa sendiri. Kenapa orang-orang Nasrani kemudian mengatakan Isa anak Tuhan? Dia sendiri mengatakan Abdullah, hamba Allah. Jadi Isa adalah hamba Allah, sama dengan yang lain. Wa anna Isa Abdullah wa Rasul wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Dan kalimatnya, maksudnya kalimat di sini kalimat kun fayakun, itu maksudnya.
jadi maka jadilah. Itu kalimat tuh maksudnya kalimatnya. Kalimat kun fayakun itulah yang Allah Subhanahu wa taala letakkan pada Maryam. Maka jadilah Isa bin Maryam. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 59, "Inna mathala Isa kamathali Adam, khalaqahu min turabin, thumma qala lahu kun fayakun." Permisalan Isa loh sama dengan Adam. Apa bedanya Isa dengan Adam? Kalau Isa memiliki keajaiban, dia lahir tanpa ayah, Adam lebih hebat lagi. Dia terlahir tanpa ayah, tanpa ibu pun Adam. Kenapa kalian mengatakan Isa Tuhan dan tidak mengatakan Adam Tuhan? Bukankah Adam lebih hebat lagi mukjizatnya kan? Terlahir tanpa ayah lagi, tanpa Tuhan lagi. Allah yang buat dia, yang bentuk dia. Tapi Isa terbentuk dalam rahim setiap ibu-ibu. Prosesnya sama dengan bayi-bayi biasa. 9 bulan baru lahir. Hanya ruh saja yang mungkin memiliki keistimewaan di antara seluruh ruh manusia, itu saja. Tapi proses kelahirannya sama dengan manusia yang lain, tidak ada beda. Dari mulai segumpal mani, kemudian segumpal darah, kemudian segumpal daging, kemudian ditiupkan ruh yang mulia itu, kemudian setelah 9 bulan lahir Isa bin Maryam. Makanya di sini kalimatuhu dan kalimatnya maksudnya kalimat kun di sini ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berkehendak dengan kalimat kun. Jadi maka jadi. Ada sebagian para ulama menjelaskan, saat kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan Adam dari surga ke bumi. Kemudian Adam alaihi salatu wassalam diusap sebelah bahu kiri kanannya oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarlah ruh yang begitu banyak. Dan itu akan menjadi cikal bakal anak cucu Adam alaihi salam, baik dari sebelah kanannya atau sebelah bahu kiri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengambil ruh Isa bin Maryam, dikecualikan dari ruh-ruh mereka, ditempatkan di sisinya sebagai bentuk kemuliaan. Kemudian ruh Isa ini tidak dibawa oleh malaikat ruh. Lain dengan kita ini, kalau ketika kita berada di rahim ibu kita, ketika usia kita 4 bulan, yang membawa ruh itu memang malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk memasukkan ruh ke dalam rahim ibu kita. Tapi khusus Isa bin Maryam yang mengantarkan ruh bukan malaikat ruh, tapi Jibril alaihi salam. Kenapa Jibril yang mengantarkan ruh itu? Untuk menunjukkan kemuliaan. Karena orang ini akan menjadi mulia sehingga diantar oleh malaikat termulia dari seluruh malaikat, Jibril alaihi salatu wassalam. Makanya ruh itu yang menghantarkan Jibril, yang masukkan ke rahim Maryam itu. Baru setelah kemudian berproses menjadi seorang manusia dalam janin ibunya Maryam bintu Imran, baru keluar sebagai manusia. Sama dengan kita Isa bin Maryam, manusia juga. Cuman ini bagian daripada kekuasaan Allah, kehebatan Allah, kesempurnaan Allah. Mampu menciptakan manusia tanpa ayah dan bapa Adam, mampu menciptakan manusia tanpa ibu Hawa, mampu menciptakan manusia tanpa bapa Adam, dan mampu menciptakan kita dengan adanya ibu bapa. Itu semua kuasa Allah ya. Jangan kemudian diartikan bahwa Isa adalah anak Tuhan, atau yang lebih parah lagi mengatakan Isa adalah Tuhan itu sendiri. Kemudian Nabi SAW mengatakan waruhun minhu, dan ruh Isa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian orang-orang Nasrani berdalil, lihat bagaimana Rasul kalian mengatakan waruhun minhu, katanya. Bukankah ruh Isa itu dari Allah? Berarti Isa itu bagian daripada Allah. Mereka menganggap seperti itu. Ketika Rasul mengatakan waruhum minhu, dan ruhnya Isa dari Allah, berarti kita pahami bahwa Isa itu bagian daripada Allah. Sudah sewajarnya kita katakan Isa itu anak Tuhan. Maka kita katakan ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, seperti bantahan Al-Imam Al-Baqillani rahimahullahu ta'ala. Ada seorang alim ulama Islam namanya Imam Al-Baqillani. Orang ini suka berdialog, suka berdebat dengan orang-orang Nasrani, bahkan dengan raja. Dia berdebat, macam-macam perdebatan. Jadi satu hari
Raja Nasrani sesumbar, tidak ada yang datang berdebat kepadaku dan datang ke istanaku kecuali dia harus datang dalam posisi sujud gitu. Orang-orang mengatakan ada orang yang tak mau sujud kepadamu gitu. Kata sang raja, siapa dia? Namanya Bakilani. Oh, kalau begitu datangkan Bakilani ke sini. Saya bisa dia buat sujud di hadapanmu. Akhirnya dikirimlah surat tantangan debat dengan pendeta-pendeta di istana yang mengundang Raja Nasrani. Kata Raja Nasrani, tutup semua pintu istana, jangan ada yang dibuka. Kemudian kasih lubang kecil di bawah, biar dia kalau masuk kepalanya dulu, nanti kan posisi sujud, aku akan beri di hadapannya. Akhirnya kemudian betul dibuat, pintu ditutup, kemudian dibuat lubang kecil-kecil yang bisa masuk itu dalam posisi sujud. Imam Bakilani cerdas, dia tidak mau kepalanya dulu yang masuk, kakinya dulu yang masuk. Baik. Kalau kakinya dulu yang masuk kan nunggini raja kan begitu. Raja sampai geleng-geleng kepala, dia kakinya dulu masuk, baru kepalanya belakang, baru kemudian dia berdiri, baru kemudian membalik kepada raja. Tiba-tiba setelah raja bingung, kemudian Imam Bakilani menyapa para pendeta di sekitarnya dan mengatakan, macam mana kondisimu? Sehat atau tidak? Macam mana keluarga? Baik atau tidak? Oh, marah raja ini dan mengatakan, heh Bakilani, kok tidak tahu pendeta itu tidak kawin? Kok tanya pula bagaimana anaknya, bagaimana istrimu? Katanya. Ya. Maka Bakilani mengatakan, bagaimana dia tidak kawin? Maryam punya anak. Maryam punya anak. Ini gimana pula tak punya anak? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sampai perdebatan kepada kalimat waruhu minhu. Bukankah Nabi kalian kata mereka mengatakan ruhu minhu, ruh Isa itu dari Allah, berarti Isa itu bagian daripada Allah. Maka Imam Bakilani membacakan surah Al-Jathiyah ayat 13. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. Dan Allah tundukkan kepada kalian apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, semuanya minhu, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bedanya? Apakah kemudian langit bumi bagian daripada Allah? Tidak akan begitu. Sebagaimana langit dan bumi bukan bagian daripada Allah, tapi dia makhluk yang Allah ciptakan, begitu juga Isa dalam hadis itu, minhu itu artinya bukan dia bagian daripada Allah. Sebab kalau kalian mengatakan itu bagian daripada Allah, maka ayat ini juga sama. Jadi mustahil kalau langit dan bumi bagian daripada Allah. Maka terdiamlah mereka. Dan banyak persoalan yang ditanyakan. Salah satunya adalah persoalan Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Mereka mengatakan, aku dengar bahwa ummukum, ibu kalian Aisyah radhiyallahu anha adalah wanita pezina, katanya. Karena mendengar bahwa Aisyah kan pernah dituduh oleh orang munafik berzina dengan Safwan ibn Mu'attil kan. Tapi tuduhan itu terbantah dengan turunnya surah An-Nur 1-9. Maka dengan kecerdasan Bakilani, dia balik tanya kepada raja itu, apa tidak salah wahai raja? Jangan-jangan ibu kalian yang berzina, maksudnya Maryam. Kok bisa kau mengatakan seperti itu? Kata Bakilani, iya, ibu kami Aisyah Ummul Mukminin tidak punya anak, punya suami. Ibumu punya anak, tak punya suami. Kira-kira yang pantas dikatakan berzina siapa? Kan gitu kan. Ada perempuan punya anak, tak punya suami. Yang satu tak punya anak, punya suami. Kira-kira tuduhan berzina ini pantasnya kepada siapa? Yang punya anak, tak punya suami. Ini anak siapa ini? Kan begitu ya? Tapi ini tak punya anak, pada buktinya kalau dia berzina, dia pun punya suami. Tapi aku yakin baik ibu kami Aisyah Ummul Mukminin atau ibu kalian Maryam bintu Imran, dua-duanya wanita suci, kata Bakilani. Ini perdebatan luar biasa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Wa ruhum minhu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wal jannatu haqqun wan naru haqqun. Dan kita bersaksi bahwa surga adalah benar adanya, neraka adalah benar adanya. Kita harus yakin keberadaan neraka. Karena ada dua kelompok ahli bid'ah yang mengatakan sesuatu tentang surga dan neraka. Pertama Mu'tazilah.
Mu'tazilah mengatakan bahwa surga dan neraka itu belum tercipta sampai hari ini, dan akan diciptakan kelak apabila sudah terjadi kiamat dan manusia sudah pindah ke akhirat. Baru Allah ciptakan adanya surga neraka itu. Kalau sekarang belum diciptakan. Alasan mereka akal. Karena kalau seandainya surga dan neraka diciptakan sebelum ada penghuninya, berarti Allah menciptakan sesuatu yang sia-sia. Tidak mungkin Allah menciptakan sia-sia. Jadi mereka mengatakan bahwa surga neraka itu nanti diciptakan karena belum ada penghuninya. Masa Allah menciptakan makhluk sia-sia? Akal mereka itu bermain di sini. Maka kita katakan Allah tidak pernah menciptakan makhluk itu sia-sia. Tidak surga, tidak neraka. Pertama, ya, dijawab oleh para ulama bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan bahwa surga dan neraka itu sudah ada. Allah yang mengatakan dalam Quran, "U'iddat lil muttaqin." Surga itu disiapkan bagi orang yang bertakwa. Kalimat disiapkan itu harus ada bendanya. Kalau belum ada bendanya nggak mungkin dikatakan disiapkan. Begitu juga neraka. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan hal yang sama, "U'iddat lil kafirin." Telah disediakan bagi orang kafir. Maknanya kalau neraka sudah disediakan berarti barangnya ada. Masa barang yang nggak ada disiapkan? Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kalian katakan bahwa Allah tidak mungkin menciptakan abatha sia-sia surga neraka ini, sehingga belum tercipta, karena kalau diciptakan sekarang nggak ada gunanya, katanya. Maka kita katakan bahwa kata siapa surga neraka itu kalau sudah tercipta tidak ada gunanya? Banyak gunanya. Salah satunya kita sebagai orang yang beriman, kan? Kalau surga sudah ada dengan berbagai macam kenikmatannya, kemudian kita beribadah, maka semakin semangat kita untuk beribadah. Kenapa? Sudah ada surganya. Atau bagi ahli maksiat, ketika mereka mendengar neraka sudah disiapkan dengan berbagai macam nyala api yang menyala-nyala dan azab yang sangat pedih, makin jauh dia dari maksiat karena nerakanya sudah ada. Masalah dari mana ini sia-sia? Kemudian yang ketiga, surga dan neraka itu, terutama surga, sudah ada penghuninya. Di sana ada bidadari. Kan bidadari sudah ada di sana. Allah ciptakan, dan Rasul pernah melihat bidadari. Ketika melihat istana terbuat dari emas, kemudian Rasul bertanya untuk siapa, dikatakan itu Umar bin Khattab. Ketika Rasul hendak melangkahkan masuk ke istana, pengen lihatlah istana Umar macam mana dalamnya, tiba-tiba terhenti, tidak jadi masuk karena ada bidadari di situ. Dia pun menundukkan pandangannya dan tidak jadi masuk karena itu bidadari milik Umar. Ketika setelah peristiwa itu dia datang kepada Umar bin Khattab dan mengatakan, kata Umar, apakah dengan engkau aku harus cemburu wahai Rasul? Kenapa kau tak masuk saja? A'alaika agharu ya Rasulullah? Apakah dengan engkau harus aku cemburu dengan engkau wahai Rasul? Kata Rasul, tidak. Aku tidak mau menginjak sesuatu yang bukan hak. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka dari sini kita tahu bahwa surga dan neraka itu sudah tercipta. Dan dibantah kepada Mu'tazilah. Lain pula dengan Jahmiyah. Kaum yang sudah dikafirkan para ulama. Kata Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Muniyahnya, 500 lebih para ulama di zamannya mengkafirkan Jahmiyah. Pendirinya Jahmi bin Safwan, murid daripada seorang yang kemudian sampai kepada Labid bin Asam, penyihir Nabi SAW. Jahmiyah mengatakan bahwa surga dan neraka itu tidak kekal. Makanya dulu terbit di negeri kita ini ada yang mengarang buku karya seorang dosen dari Universitas Islam, mengarang buku, apa judul bukunya? Ternyata surga dan neraka itu tidak kekal. Bayangkan. Ini kan ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, jelas-jelas di dalam Al-Qur'anul Karim Allah yang mengatakan surga dan neraka kekal, kan? Seperti Allah mengatakan, innal ladzina amanu wa amilus shalihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka mereka akan masuk ke dalam surga dan mereka dikekalkan di dalamnya selama-lamanya. Dan Allah juga mengatakan, innal ladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang kufur dan mendustakan ayat kami, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka dan mereka dikekalkan di dalamnya selama-lamanya. Maka kita katakan bahwa surga neraka itu kekal. Kenapa orang-orang Jahmiyah mengatakan surga neraka itu tidak kekal? Karena mereka mengatakan, apa bedanya Allah kekal
Surga neraka kekal. Lalu apa bedanya kekekalan Allah dengan surga neraka katanya? Maka dijawab oleh para ulama, beda kekalnya surga dengan kekalnya Allah. Kekalnya Allah tidak didahului dengan ketiadaan. Adapun surga itu didahului ketiadaan kemudian diciptakan. Yang kedua, kekekalan surga karena Allah yang berkehendak. Bukan karena surga yang berkehendak dia kekal, Allah yang menghendaki. Maka tidak benar kalimat itu. Maka kita katakan bahwa surga dan neraka kekal selama-lamanya karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sebelum saya jawab, Ustaz, ketika Rasulullah sedang khutbah ada orang yang masuk masjid, kemudian Rasul menyuruh untuk sholat ini, termasuk sholat tahiyatul masjid atau sholat qabliyah Jumat ini. Sholat tahiyatul masjid adalah sholat yang memang dianjurkan setiap kita masuk masjid. Setiap kita masuk masjid, sholat tahiyatul masjid. Jadi ketika Rasul berkhutbah ada orang yang masuk kemudian duduk, kemudian Rasul mengatakan qum fasalli, berdiri kau sholat, maksudnya sholat tahiyatul masjid. Itu pensyarah semua kitab-kitab fikih seperti ini. Tapi masalahnya ada pertanyaan, ada enggak qabliyah Jumat? Ini pertanyaan. Sebagian para ulama mengatakan tidak ada qabliyah Jumat. Yang ada qabliyah zuhur, dan tidak bisa dikiaskan zuhur dengan Jumat. Tapi kalau yang dimaksud qabliyah Jumat itu bukan rawatib, ya, tetapi nafilah, tidak ada masalah. Karena ada hadis yang mengatakan baina adzanaini salat. Setiap di antara dua adzan itu ada salat. Maksudnya salat di sini salat sunnah, bukan salat rawatib. Ya. Kalau maksudnya kita ini salat di antara dua adzan, maksudnya adzan ke qomat. Ya, adzan kedua, bukan adzan pertama. Adzan kedua ke qomat gitu. Kedua namanya di antara dua adzan kan. Di situ ada salat, ya. Hadis itu bisa kita jadikan melakukan salat 2 rakaat sebelum Jumat, tapi bukan qabliyah, bukan rawatib. Ya, itu hanya sekedar nafilah biasa. Artinya bisa dilakukan, bisa tidak dilakukan, kan begitu. Tapi kalau yang dimaksud qabliyah, wallahu a'lam, sampai hari ini saya belum mendapatkan penjelasan yang memuaskan. Dan ada juga memang yang mengatakan ada qabliyah Jumat dikiaskan dengan qabliyah zuhur, wallahu a'lam. Tapi hadis yang antum maksudkan di sini adalah tahiyatul masjid. Ya. Baik, kita lanjutkan sedikit. Jadi inti hadis ini adalah bantahan kepada siapa? Satu, kepada orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwa Isa adalah anak Tuhan. Kita katakan Isa bukan anak Tuhan. Isa adalah hamba dan Rasul. Dua, bantahan kepada orang Yahudi yang mengatakan Isa itu anak zina dan ibunya seorang pezina. Kita katakan Isa bukan anak zina karena tidak mungkin anak zina jadi nabi, tidak mungkin anak zina jadi rasul. Karena itulah orang-orang Nasrani mengkafirkan Yahudi, sebab tidak mengakui kerasulan Isa dan tidak menganggap adanya Injil. Makanya orang Yahudi itu selamanya tidak akan mengakui Isa. Lihat di sinagog, di tempat ibadah mereka tidak akan Anda temui Injil, yang ada Taurat. Tapi kalau di gereja ada dua-duanya. Taurat mereka pakai, Injil pula mereka pakai, dengan istilah perjanjian lama dengan perjanjian baru. Artinya bahwa Nasrani mengakui kerasulan Musa, tapi Yahudi tidak mengakui kerasulan Isa. Makanya Nasrani mengkafirkan Yahudi. Gak atur dua umat itu. Dan keduanya saling mengklaim bahwa keduanya termasuk penghuni surga, sebagaimana ma'ruf dalam Quran, lan yadkhulal jannah illa man kana hudan aw nasara. Tidak akan ada yang masuk surga kecuali Yahudi dan Nasrani. Kata Yahudi, kami yang masuk surga. Kata Nasrani, bukan, kami yang masuk surga. Asing itu saja dua agama ini. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, bantahan kepada orang-orang musyrik yang mereka menyembah berhala, yang mereka menyembah patung-patung, yang mereka datang ke dukun dan begitu seterusnya. Karena ini adalah inti daripada tauhid, asyhadu an la ilaha illallah. Dan yang keempat, bantahan kepada ahli bid'ah dari kalangan Mu'tazilah dan kalangan Jahmiyah yang mengatakan surga neraka itu belum tercipta, dan yang mengatakan surga neraka itu tidak kekal. Maka kita katakan keduanya sudah tercipta,
dan keduanya sudah kekal. Artinya hadis ini luar biasa. Hadis yang mencakup tauhid, karena 5 perkara ini mencakup semua keyakinan kita. Ini kan terkandung 5 perkara itu. Pertama, persaksian bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Bahwa Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Kemudian juga wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhu minhu. Kemudian bicara soal surga, bicara soal neraka, ya. Kemudian ditutup dengan kalimat adkhalahullahu jannah ala ma kana minal amal. Maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan ke dalam surga sesuai dengan amalannya. Dari sini kita tahu bahwa ada yang masuk surga lebih dulu, ada yang masuk surga belakangan. Tapi ingat, ahli tauhid tidak mungkin dikekalkan di neraka. Kalaupun Allah takdirkan dia masuk neraka, tidak mungkin kekal, pasti dikeluarkan dan akan dimasukkan ke dalam surga. Itulah keutamaan tauhid. Minimalnya walaupun harus masuk neraka, tapi ada kesempatan masuk surga. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.